Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya mau tes flight time baterai Lion ya. Ini 4S 5000 mAh. 4S 5000 mAh baru selesai rakit. Saya mau coba terbangkan. Untuk motornya menggunakan Axis Flying 2207 1860 kV. Flight controlnya menggunakan Flywo F7. Untuk VTX nya mini Rustang, nanti langsung kita set di maksimal 800 mW. GPS nya menggunakan Flywo Goku V3 mini tanpa kompas. Terus propellernya menggunakan Hurricane ya. Antena VTX menggunakan HGLRC mini ya, bukan yang long. Kamera FPV cam nya menggunakan Nano 2. Untuk RX nya menggunakan EP1, antenanya pakai antena WiFi. Lalu ke remote, masih dengan remote sejuta umat ya. Ini Jumper Pro JP 4-in-1, cuma sudah diberi modul LRS yang 500 mW. Antenanya sendiri pakai Moxon 2,4 GHz ya, Hz. Ini dia. Oke. Untuk Google-nya sendiri saya menggunakan ini Scott Google, menggunakan helical 7 ton dengan yang ini sirkular mana dia, nggak kelihatan ya guys. Ini dia sirkular bawaan Fatsak. Oke, mungkin itu saja. Nanti kita coba terbang ke ya flight time, nggak usah jauh-jauh ya. Mungkin kita coba terbangkan dulu aja, dapat berapa menit ya. Kita simak videonya. Oke, ini kita sudah mulai persiapan terbang ya. Ini pertama kali saya menggunakan baterai 21700. Oke, kita arming ya. Dia malah jalan ke belakang ya, malah mundur ya. Nah, kita ulang lagi. Oke, ini sekarang persiapan berangkat. Kita berangkat tes baterai ya, baterai Lion 21700 5000 mAh menggunakan drone 5 inch. Jadi untuk indikatornya itu dari mana ya, ini nah ini sudah mulai jalan. Ini saya menggunakan GPS Flywo Goku yang V3 mini. Untuk apa namanya, temperatur suhu itu error ya, sama ampernya itu juga error kayaknya. Kanan atas itu error, yang indikator derajat itu juga error, di FC nya mungkin. Tapi untuk GPS nya ini bagus, masih bisa terbaca. Altitude ketinggian 3 meter, jarak home point normal ya, 70 80, kecepatan juga normal. Oke, ini sudah 1 menit kita terbang ya menggunakan baterai Lion. Saya tes GPS rescue dulu. Oke, naik dia, balik di kejauhan 200 meter. Oke, normal. Kita ambil alih lagi, terus kita menuju ke sana guys. Jadi untuk long range ini buat teman-teman ya, bagusnya menggunakan helical ya, karena dia menembak lurus ke depan. Terus kita penerbangan juga harus lurus ya, sesuai dengan drone kita. Kalau kita miring ke sana ke sini, nanti akhirnya ya gambarnya nggak maksimal. Ini kebetulan saya menggunakan hanya satu helical 7 ton, lalu menggunakan satu lagi antennya sirkular ya, bawaan Fatsak Scott yang bundar itu. Ini menunjukkan baterai di 3,6 di 2 menit, kecepatan di 50 ke atas.
Jarak sudah di 800 meter. Untuk link quality bagus ya. Untuk power remote itu di 50 mW. Ini settingan saya pakai dinamik ya. Jadi auto nanti sampai 500 mW maksimal. GPS-nya bagus di 24. Terus angka-angka yang di atas sama yang di kiri itu main 7 sama 111 itu adalah apa ya namanya, seperti apa ya, titik poin lah. Kalau kita hilang jatuh itu kita masukkan angka-angka itu di Google Maps, nanti bisa terdeteksi. RSSI di min 10102 itu semakin tinggi semakin nggak bagus ya teman-teman. Tapi ya ada GPS ya, jadi aman lah. Kalau apa-apa nanti dia fail safe akan rescue kembali pulang ke home point. Kalau nggak pakai GPS ya jangan dicoba ya, nanti bisa-bisa hilang drone-nya, jatuh dia atau gimana gitu. Oke, ini sudah ketinggian 67, 66, 67, 1,8 km di 3 menit 40-an. Kecepatan rata-rata 50. Baterai voltase di 3,6. Jadi kalau kita main long range itu harus selalu mengecek ya, terutama baterai itu harus selalu kita cek. Kita letakkan posisinya di Google kita itu agar bisa mudah terlihat. Jangan sampai kita pas main loh, mana nih baterai nggak kelihatan gitu kan, nanti kita bingung ya. Oke, ini sudah di 2 kilo, saya balik lagi aja 2 kilo balik, nggak usah jauh-jauh lah. Soalnya ini tes baterainya punya orang. Terus ini sudah di 4 menit ya, di 3,6 di 4 menit, kecepatan rata-rata di 50 km per jam. Ketinggian di 67 meter. Ini saya menggunakan VTX nya mini Rustang ya, saya setting langsung di 800 mW karena ya saya pengen jauh ya. Terus ini kecepatan 60 ya, 50 sampai 60-an ini sudah di 1,4 kilo balik arah pulang. Tapi ini kita mau tes flight time ya, jadi nanti saya belokkan lagi dia agar jalan terus. Oke, lalu untuk FPV cam-nya ini menggunakan Nano 2 teman-teman. Nano 2 ya bagus juga ya, lumayan. Cuma di tengah itu kayak ada hitam, itu mungkin karena akibat sering crash saya kalau main freestyle, jadi ya nggak terlalu berpengaruh sih. Oke, buat teman-teman, ini adalah video penerbangan drone 5 inch Mark 4 ya. Framenya H long range. Frame H itu enak buat sinematik sama freestyle juga enak. Ini saya di ketinggian 56 meter. Flight time sudah di 5 menit 40-an. Kecepatan rata-rata di 50 km per jam. Ini baterai masih di 3,6. Jadi kalau kita main long range itu kita usahakan throttle-nya itu kita bisa manajemen throttle-nya bagus ya. Maksudnya standar, jangan terlalu digas-gas gitu. Standar, kita tenang, tetap tenang. Kita harus konsisten di throttle tersebut. Kecepatan 44 misalkan ya, 44 terus itu. Lebih bagus lagi kalau kita kasih throttle itu ya, apa namanya, persen throttle tuh ada kan, cuma saya nggak kasih di OSD biar bisa ngelihat angka throttle kita ketika buka throttle, jadi bisa balance. Ini lanjut, link quality bagus ya di 100. Untuk RSSI remote nya di min 99 masih aman lah, nggak melebihi 100-an. Oke, ini saya ke sana, ke arah mana ini, ke arah utara 1,2 kilo di atas pemukiman di ketinggian 55 meter di 6 menit di 3,62 volt. Oke, ini total sudah di 4,9 kilo ya penerbangan kita. Kiri bawah itu total penerbangan. Ini kita peterbangnya tadi sekitar jam 9-an.
Oke, ini sudah menginjak ke 7 menit ya. 7 menit di 3,6 teman-teman. 1,4 kilo. Ya, ini kecepatan rata-rata di sekarang nih saya turunin di 50 ke bawah, 50 ke atas sedikit. Nggak sampai 60 ya. Kadang-kadang juga sampai 60 sih, tapi jarang. Dia rata-rata di 50 km per jam. Jadi kalau kita mau main long range itu yang kita perhatikan ya banyak ya sebenarnya. Untuk VTX perakitannya itu harus bagus ya, harus kalau mau hasil bagus itu rakitnya harus bagus, solderannya harus bagus, terus apa ya, komponen-komponennya itu harus selalu kita perhatikan. Namanya elektronik, kita nggak tahu akan apa yang akan terjadi ketika kita terbang. Nah, untuk baterainya sendiri ini saya merakit sendiri ya, 4S 5000 mAh. Ini tadi malam saya rakit, ini pagi saya terbangin. Terus apalagi ya? Ya begini, kalau analog itu kalau sinyalnya kurang bagus dia akan kerepek-kerepek. Terus satu lagi buat teman-teman, apabila terbang itu sekali-kali kita gerakkan Google kita ya, kepala kita gerak-gerakkan apabila tidak ada sinyal. Itu bisa terjadi karena drone terbang itu miring sedikit, itu kalau jarak jauh itu sudah melenceng ya. Jadi kita itu harus apa ya, harus aktif lah, bisa merasakan sinyal yang tertangkap di Google kita. Nah, ini sudah di 9 menit ya teman-teman, di 3,58 volt. Sinyal GPS bagus sekali sampai 30-an, 32 ya. Ini saya terbang sudah total di 6,6 kilo, 6,7 kilo ya total semuanya di 9 menit. Oke, ini saya sedang dekat-dekat dengan posisi saya sendiri. Ini mau saya bawa ke arah mana nih? Sebentar nih, saya bingung sendiri. 3,5 di 9 menit 40 detik. Oh ya, ketika saya mau bergerak ke sana misalkan, itu badan saya putar. Ini saya sedang melihat posisi saya. Nah, posisi saya di situ. Nanti drone-nya mau terbang kemana, saya miring dulu lah, kan miring saya kan. Saya mau ke barat soalnya, ini ke barat, serong ke barat kalau nggak salah ini. Oke, nah saya mau ke sana. Jadinya saya harus miringnya ke sana. Soalnya antena helikal itu nembak ke depan. Nah, ini udah 10 menit di 3,5 volt ya teman-teman. Oke, ini long range ya, long range. Cuma saya nggak punya action cam ya, saya menggunakan rekaman Google aja, jadi ketahuan OSD nya, semuanya bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa belajar. Oke, sudah di total keseluruhan penerbangan di 7 kilo, altitude ketinggian 51 meter. Nah, ini ada low battery, ini settingan saya di FC nya saya buat di 3,5 ya, low bat. Jadi kalau untuk lipo kan di 3,5 itu harus sudah turun sebenarnya, karena bisa merusak sel baterai kalau diteruskan. Nah, ini saya sedang terbang di perkampungan saya sendiri di atas. Ini saya sudah mulai menurunkan throttle ya, kecepatan nggak sampai 50-an lah, di antara 30-45. Ini 50 lagi ini ya. Oke, ini kampung saya ya, namanya Kampung Bedekan di Sekar Putih di Widodaren Ngawi ya. Ini emang mayoritas petani semua, dan ini pun mendekati musim panen, jadi kelihatan hijau-hijau ya daun-daunnya tuh teman-teman. Oke, ini sudah di 11 menit 47 di 3,4. Ini rata-rata penerbangan di 40-50 km per jam. Oke teman-teman, ini kalau mau terbang long range kita pastikan dulu remote-nya, baterainya terisi, Google-nya juga terisi. Jangan sampai kita pas terbang itu ternyata baterainya tinggal sedikit. Nah, nanti kita bisa bingung sendiri. Terus remote-nya itu
sama itu, terbang tiba-tiba mati kan nggak aneh, nggak aneh. Jadi nanti kita kaget drone-nya jatuh. Ya mungkin drone-nya bisa GPS ya, kalau ada GPS-nya, kalau nggak ada GPS-nya ya jatuh. Baik teman-teman, sambil menunggu waktu untuk di maksimal flight time, sekedar bercerita tentang drone FPV, drone rakitan. Jadi emang drone rakitan itu ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya teman-teman. Kalau sisi positifnya itu ya kita bisa belajar nyolder, belajar elektronik, terus kita untuk spare partnya juga kita bisa menyesuaikan budget, cari yang murah, yang gimana gitu kan. Tapi kalau drone pabrikan itu kan mahal-mahal semua ya spare partnya. Kalau pabrikan, kalau rakitan kita bisa pilih sendiri, mau VTX yang harga murah atau yang mahal. Kamera FPV camnya juga bisa kita pilih sesuai dengan budget kita. Oke, ini sudah di 13 menit di 3,4 volt. Untuk total penerbangan, total jarak di kiri bawah itu 9,17 km. 13 menit ya. Oke, ini saya terbang ke utara timur, apa ya, utara timur utara tapi ke timur dikit. Oke, ini persawahan ya. Wah, kalau ini jatuh ya lumayan lah, masuk ke sawah. Baik, ini jarak di 700 meter. Ini power remote saya di 100 mW, 3,2 di 14 menit. Total di 9,7 km. Ini kecepatan di 60 ya, sampai 60 juga ini. Arah balik mungkin melawan angin ya teman-teman. Jadi kalau melawan angin itu memang butuh power yang besar ya. Otomatis kita tuh throttle-nya kita angkat gasnya. Ini kayaknya emang agak berat, jadi di hampir 60 km per jam ini kecepatannya, soalnya melawan angin. Di 15 menit di 3,19. Coba kita tunggu ya sampai berapa menit flight time-nya dan landing di berapa teman-teman. Oke, ini terus. Nah, ketika kita ini dia baterainya di 3,2 lagi. Kecepatan di 5958 sampai 60 ya di menit-menit 15 ini. Oke, ini saya terus. Nah, ini sudah bagus lagi. Di 15 menit mendekati 16 menit di kecepatan 50 sampai 60 km per jam. Di persawahan Widodaren, Sekar Putih, Ngawi, Jawa Timur. Oke, ini altitude-nya agak ngaco juga ya kadang. Ini normal lagi. Tapi untuk home point-nya dia real ya. Dan kecepatan juga real. Oke, ini masih 16 menit, baru 16 menit, sudah 16 menit, total flight time-nya 16 menit, 11 kilo. Total penerbangan jaraknya, ini saya mau terbang kemana lagi ya teman-teman nih. Masih di 3,2 volt. Masih ada waktu untuk terbang. Saya sampai uji baterai juga. Ini baterai Lion 4S 5000 mAh yang saya tunggu-tunggu. Nah, ini saya terbang ke arah selatan. Saya juga harus belokkan badan saya ke selatan. Nah, ini terus menggunakan kecepatannya saya gunakan di agak rendah ini, di bawah 50 ya. Di 17 menit. Link quality bagus. Kadang suka menurun sampai 98 itu. Tapi tidak apa-apa, masih bagus.
Yang penting ada GPS, insya Allah aman. Oke, ini kita terus terbang terus 400 meter, 500 di 17 menit, 3,19 volt. Oke, terus kecepatan di atas 40-an, 600 meter. Oke, sudah mulai kerapak-kerapak. Saya balik aja karena ini saya mengetes baterai, bukan mengetes jarak juga. Oke, jadi kalau terbang ke selatan terus nanti emang gimana ya, belum dipersiapkan semuanya untuk long, untuk jauh belum dipersiapkan semuanya. Biasanya sih 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo pernah, tapi ya agak ngeri-ngeri sedap. Untuk teman-teman yang belum pernah long range ya mungkin agak gemetar juga ya, karena ya was-was juga, ada perasaan gimana nih, takut gimana ya kan, jauh, kalau jatuh juga ngambilnya, kalau ketemu, kalau enggak wah gitu teman-teman. Ini udah di 3,19 volt di 18 menit. Kecepatan ini di 50-an, 40 sampai 50 km per jam. Ini saya berdiri dari tadi ya teman-teman, 18 menit nih berdiri dari tadi. Nah, ini sudah mendekati angka 2, volt. Masih di 3,18. Saya terbangnya santai, agak santai lah. Nah, ini saya mau mikir nih mau kemana lagi nih. Akhirnya saya putuskan untuk ke timur. Ini saya putar badan saya nanti nih ke kanan sambil melihat dari rekaman kamera drone. Ini saya putarkan badan saya ke kanan, soalnya saya mau ke timur terbangnya. Oke, kecepatan di 20 kilometeran, 19 menit 43 45 di 3,16 volt teman-teman. Ini saya tes terus, ini baterainya dites untuk ke real-an sebuah baterai Li-ion 21700 apakah mumpuni untuk long range. Ini 3,16 volt, sudah di 20 menit, total penerbangan jarak di 13,9 kilo, kiri bawah ya teman-teman, kiri bawah. Ini sudah di 20 menit setengah, 3,10 volt. Oke, kecepatan rata-rata di 30-40-an. Oke, masih bisa terbang terus. Ini jarak dari 600 meter, kecepatan di 40-an. Arah balik lagi mengikuti tanda panah ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa itu tanda panahnya di on kan, dinyalakan di beta flight petunjuknya. Jadi ketika pakai GPS itu bisa tahu arah kita berada sebagai penunjuk arah. Sudah di 3,10 volt, mendekati di home point. Ini saya terbang masih di 21 menit setengah di 3,1 volt. Kita terbang terus, kita soalnya mau uji ini ya, flight time dan kapasitas baterai, kekuatan baterai. Ini untuk 5 in ya. Kalau untuk teman-teman, kalau 5 in ini dipakai Li-ion 21700 menurut saya yang 4S ya. Kalau yang pakai yang 6S kayaknya keberatan. Ini aja tadi ya udah lumayan berat ya teman-teman. Ini sudah di 22 menit di 3,06 volt.
total penerbangan di 15,1 kilo total penerbangan. Jadi kalau 15,1 itu ya kita kalau pulang pergi itu sudah berangkat itu udah dapat 7,5 kilo ya. Berangkatnya aja sama pulang ini sudah sampai di antara kecepatan ya 40-an ya, 40 km per jam. Jadi saran saya buat teman-teman mau long range itu kalau lihat situasi juga ya, arah cuaca. Kalau mau pagi, kalau mau sore. Kalau siang kalau bisa jangan, soalnya banyak angin. Karena angin itu mengakibatkan kita itu gasnya akan tinggi ya. Terus satu lagi, kalau mau terbang itu ya usahakan kita terbangnya itu melawan angin, karena nanti pulangnya bisa dibantu angin gitu ya. Itu trik juga ya buat kita, jangan terbangnya kita didorong angin, nanti pulangnya malah bingung lawan angin. Kalau bagus speknya kita, drone baterainya semuanya mumpuni, kalau enggak wah nanti bisa wassalamualaikum. Oke teman-teman, ini udah 16 kilo di 23 menit 40 di 3,04. Ini saya kayaknya mau target di 25 menit ya. Total di 16 kilo, 8 kilo pergi, 8 kilo pulang. Oke, ini kecepatan saya kurangin ya, di bawah 30 ini 27, 26, 230-an. Saya mulai pelan 2,9 volt di 24. Nah, ini saya kayaknya sudah persiapan mau landing, teman-teman. Ya, masih 2,8 masih aman ya untuk Lion. Saya juga pernah melakukan penerbangan tuh sampai 7 kilo sampai landing di 1,1 ya. Karena terpaksa itu sudah saya paksa terbang, akhirnya di 1,1 dia turun ya. Untungnya di sawahnya aman, nggak masuk ke air. Oke, ini sudah di 24,3. Ini sudah mau saya landingkan. Ini masih aman sebenarnya, di voltasenya di 2,9 masih aman. Sampai 28 pun masih aman. Oke, total penerbangan di 16,6 kilo. Jadi 8,2 kilo berangkat ya. Jadi ini sampai 25 menit ya, landing di 2,89 teman-teman. 2,88 kita, 2,8, 2,9 kita landing. Oke, ini sudah landing di 25 menit ya. Tadi dipakai long range. Untuk totalnya apa nih, 67. Rata-rata kecepatan maksimal sampai 67 km tadi. Total penerbangan 25 menit 15 detik. Oke, sip. Untuk flight time-nya tadi jaraknya itu udah dapat banyak ya. Nanti kita lihat di OSD. Motor aman, nggak ada yang panas, adem semua ya. Pokoknya gimana kita mainnya aja, bisa menyesuaikan throttle. PTX nya lumayan anget lah. Untuk baterainya ya sedikit panas, wajar lah. 25 menit lumayan. Ini 4S ya. Ya emang beratnya agak lumayan. Lumayan panas guys. Tapi insya Allah aman. Panas ya. Ya 25 menit ya. Kita diamkan dulu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau long range ya. Rekomendasinya menggunakan baterai Lion ya, jangan lipo. Kalau Lion bisa bertahan lama, cuma nggak bisa di gas-gas ya. Kalau Lion itu santai mainnya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.